Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok merayakan Imlek di Jakarta. Ahok memilih tidak pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kegiatan Gubernur DKI Jakarta, kita langsung bergabung dengan Pramadika Samudra di Balai Kota Jakarta. Pramadika, sebagai warga keturunan Tionghoa, kita tahu bahwa Gubernur Ahok adalah salah satu yang merayakan Imlek hari ini. Di mana kemudian Gubernur merayakan Imlek hari ini? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Ahok memastikan tidak akan pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur pada perayaan Imlek tahun ini. Ia mengatakan pada perayaan Imlek tahun ini memang tidak ada perayaan budaya atau adat karena ia memeluk agama Kristen sehingga tidak terikat dengan budaya asli. Ia mengatakan bahwa pada perayaan Imlek Senin ini ia akan mengunjungi sejumlah rumah sanak saudara yang berada di Jakarta. Setelah itu akan ditutup dengan makan bersama kedua orang tua. Dan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi masyarakat yang merayakannya. Ucapan tersebut tertulis dalam akun Twitter mereka. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, Kongsi Facai. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala melalui akun resminya, Pak JK, mengatakan selamat Tahun Baru Imlek 2567 bagi yang merayakan. Semoga selalu damai, makmur, dan bahagia. Selain Presiden dan Wakil Presiden, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek melalui akun pribadi mereka. Erik, selain kemudian ritual yang sudah Anda perlihatkan tadi, melempar burung, kemudian membakar hiyo dan sebagainya, kita tahu bahwa perayaan Imlek identik dengan pembagian angpau. Adakah bagi-bagi angpau di sana, Erik? Ya, Carlos, memang sejak pagi tadi sudah banyak para umat dari Kelenteng Petak 9 ini yang membagikan ampau kepada para pengemis ataupun para masyarakat sekitar yang berbondong-bondong datang ke Kelenteng Petak 9 ini. Informasi kami dapatkan dari pengurus Kelenteng, ada sekitar 1.000 masyarakat sekitar yang berbondong-bondong ingin meminta angpau kepada para umat yang tiba di kelenteng ini. Bagi umat Tionghoa sendiri, mereka membagikan angpau sebagai pertanda mereka membagikan rezeki kepada masyarakat sekitar agar rezeki setahun ke depan mereka dapat lancar dan diberi berlipat dari dewa-dewi ataupun dari Tuhan Allah. Dan sementara itu selain para masyarakat sekitar yang berkumpul di sini, ada juga tadi tradisi melepaskan burung dan juga ada beberapa, Carlos, saya ingin menginformasikan sedikit, dari 24 altar yang ada di Kelenteng Petak 9 ini baru hanya 10 saja yang berhasil direnovasi dan yang saat ini digunakan sembahyang para umat Tionghoa di Kelenteng Petak 9 ini. Memang saat ini juga masih terus dilakukan renovasi dan sementara itu informasi kami dapatkan dari pengurus Kelenteng Petak 9 ini bahwa memang nantinya Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun ulang ataupun merekonstruksi ulang Dharma Bakti ini agar seni ataupun ciri khas dari Kelenteng Petak 9 ini kembali terlihat. Karena Carlos, bisa kita lihat di belakang saya ini, dari mulai pondasi-pondasi ataupun ukiran-ukiran yang berada di atas kelenteng ini sangat parah keadaannya karena hangus terbakar pada Maret 2015 yang lalu. Memang bisa kita ketahui, Carlos, untuk Kelenteng Petak 9 ini merupakan cagar budaya Jakarta yang memang sudah ada sejak 350 tahun yang lalu ataupun sekitar 3,5 abad. Carlos. Dan perayaan Imlek di berbagai daerah di Indonesia juga dirayakan seperti di Surabaya. Warga Tionghoa memanjatkan doa agar di tahun baru ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara di Ambon, perayaan Imlek dimeriahkan oleh pesta kembang api.
Sejak Minggu malam, warga Tionghoa di Surabaya dan sekitarnya terus berdatangan ke Klenteng Cokro untuk memanjatkan doa-doa kepada Dewa-Dewi. Mereka berharap di Hari Raya Imlek mendapatkan berkah dan kelancaran rezeki, serta dilindungi dari mara bahaya di tahun monyet api. Perayaan Imlek di Surabaya berjalan lancar dan dijaga ketat petugas kepolisian. Dan kita berdoa bersama-sama. Doa yang paling bagus adalah doa bersama daripada doa yang untuk perorangan lebih banyak dibanding. Untuk peruntungan tahun monyet ini seperti apa? Peruntungan perekonomian tahun ini kita prediksi karena monyet itu banyak bermain, ya, aktif. Kita prediksi mungkin perekonomian kita tahun ini bisa lebih bagus. Sementara itu di Ambon, perayaan Imlek dimeriahkan oleh pesta kembang api. Perayaan yang disemarakan dengan pesta kembang api merupakan yang pertama kalinya di Ambon. Sebelumnya tepat pukul 00 waktu Indonesia Timur, ratusan warga keturunan Tionghoa di kota Ambon, Maluku menyambut perayaan Imlek di depan gereja Hok Kim Tong. Pendeta Lima Nuking, Ketua Majelis Hok Kim Tong Ambon mengungkapkan, masyarakat Tionghoa yang berada di kota Ambon tidak ada bedanya dengan masyarakat Maluku. Inilah masyarakat Tionghoa yang tidak berbeda dengan masyarakat Maluku, yang mana kita satu dalam membangun kota negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Perayaan Imlek di Ambon dijaga secara ketat oleh aparat gabungan TNI Polri. Kemeriahan serupa juga terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kembang api yang diledakkan di udara menandai pergantian tahun dari sio kambing ke sio monyet api. Pesta kembang api yang digelar oleh Wihara Welas Asih di kota Cirebon, Jawa Barat mewarnai kemeriahan tahun baru Imlek. Perayaan pergantian tahun menuju Imlek 2567 ini diikuti juga oleh ratusan masyarakat di Cirebon, baik keturunan Tionghoa maupun masyarakat umum. Selain pesta 1000 kembang api, kemeriahan acara Tahun Baru Imlek di Cirebon juga makin sempurna dengan kehadiran atraksi menarik barongsai yang ditampilkan secara profesional oleh para pemainnya. Hentakan suara timpani mengiringi kemeriahan acara yang ditampilkan di tengah jalur protokol. Atraksi barongsai yang lincah ini memikat perhatian ribuan pasang mata penonton yang datang berdesakan memadati wihara setempat. Tim kontributor Berita 1. Ratusan warga Tionghoa memadati Wihara Dharma Bakti Petak 9, Jakarta Barat untuk mengikuti sembahyang Imlek. Wihara ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu yang berada di tengah-tengah permukiman warga etnis Tionghoa sejak zaman kolonial Belanda. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Erik Himawan dari Wihara Dharma Bakti. Selamat siang Erik, seperti apa jalannya sembahyang Imlek di tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat siang Carlos Michael. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Siva Choi. Dan Carlos, bisa kita sedikit sampaikan untuk perkembangan para umat yang memadati kelenteng Petak 9 ini ataupun Vihara Dharma Bakti ini sudah banyak sejak pagi tadi. Ada sekitar 5.000 hingga 8.000 umat yang nantinya akan memadati kelenteng Petak 9 ini. Carlos, bisa kita lihat di belakang saya, saat ini umat terus berdatangan. Sebelum mereka masuk ke kelenteng Petak 9 ini, mereka harus membawa sejumlah peralatan seperti hiyo, ada juga lilin, dupa untuk dipersembahkan dewa dan dewi yang tepat berada di dalam kelenteng ini. Tadi juga berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang antrian sudah cukup panjang, tepat berada di aula kelenteng Petak 9 itu. Mereka ingin memohon Dewi Kuan Im agar seluruh permohonan ataupun permintaan mereka tahun ini dapat dikabulkan. Dan sementara itu, Carlos, ini saya sedang memegang 3 buah burung gereja. Bagi warga Tionghoa, burung gereja ini apabila dilepaskan di kelenteng ini mempunyai simbol dapat menghilangkan petaka ataupun sial dari tahun ini hingga 1 tahun ke depan. Dan sini saya akan mencoba menerbangkan.
Ya, ini menjadi simbol bahwa tahun ini semoga saja petaka ataupun sial tidak menghampiri saya selama 1 tahun ke depan. Sementara itu ada beberapa makna lainnya bagi masyarakat Tionghoa yang bersembahyang di kelenteng petak 9 ini. Tadi juga mereka ada membakar uang kertas itu sebagai simbol bahwa semoga saja di 1 tahun ke depan mereka mendapatkan banyak rejeki. Lalu juga mereka ada yang membakar lilin dan membakar hio sebagai makna bahwa 1 tahun ke depan jalan mereka diterangi oleh lilin ini. Carlos.